Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas PBL Praktik Statistika Terapan. Ini analisis desain eksperimen dan optimasi model RSM. Nah, pada studi kasus ini, optimalisasi proses penggulungan filamen untuk kaca komposit, PPS, dan PP yang diperkuat serat menggunakan desain box Beacon. Next. Nah, di sini kami ada anggotanya, yaitu yang pertama ada Raisa Sabira, Kamila Zahra, Amanda Gita, Muhammad Zajuli, Sifa Salsabila, dan Kesha Tri Uswatun Hasanah. Nah, di sini ada latar belakangnya. Eh, yang latar belakang ini, komposit termoplastik banyak digunakan dalam industri kimia karena memiliki kekuatan yang baik tahan terhadap bahan kimia serta dapat diatur ulang. Nah, salah satu metode pembuatannya adalah filamen winding. Ini namun kualitas produk yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh parameter proses seperti suhu pemanas, tekanan roller, dan kecepatan penggulungan. Nah, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode Response Surface Methodology atau RSM dengan desain box behind untuk menganalisis pengaruh ketiga parameter tersebut dan menentukan kondisi proses yang optimum sehingga diperoleh komposit dengan kekuatan mekanik yang lebih baik. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, kami mengetahui bagaimana tiga parameter proses, yaitu suhu panas, tekanan roller, dan kecepatan penggulungan, memengaruhi kekuatan komposit. Kekuatan yang diamati adalah beban tekan maksimum atau kemampuan komposit menahan tekanan sebelum mengalami kerusakan. Selain itu, pada metode ini menggunakan metode Response Surface Methodology atau RSM, di mana metode ini membantu kami membuat model matematika dan mencari kombinasi kondisi proses yang paling optimal untuk menghasilkan komposit dengan kekuatan tekan terbaik. Di sini ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada saat ini menjelaskan perihal variabel bebas itu ada tiga, itu ada suhu pemanas, tekanan roll, dan kecepatan penggulungan, di mana ketiga variabel bebas ini diberikan kode sesuai dengan masing-masing variabel, yaitu ada kode A, kode B, dan kode C, di mana ketiga variabel ini dipilih karena untuk faktor utama yang mempengaruhi kekuatan ikatan antar lapisan komposit pada proses filamen winding. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan dalam metode RSM itu ada variabel independen atau faktor proses dan juga variabel dependent yaitu respon. Di sini variabel dependennya atau variabel terikat atau responnya itu beban tekan komposit ya, dengan satuannya itu Newton. Variabel respon yang digunakan sebagai indikator kualitas komposit adalah beban tekan hasil uji kompresi. Nah, di sini ada analisis pemilihan metode RSM. Yang pertama ini, penelitian ini menggunakan Response Surface Methodology, yaitu melalui desain box backend design, atau bisa disingkat BBD, karena metode tersebut mampu memodelkan hubungan kuadratik antara variabel proses dan hasil. Dalam penelitian ini hanya melibatkan tiga faktor utama, sehingga BBD ini merupakan pilihan yang tepat karena dapat mengurangi jumlah percobaan jika dibandingkan dengan desain faktorial penuh. Nah, selain itu, lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. BBD juga ini dapat menilai interaksi antar variabel serta mencari kondisi optimum proses tanpa memerlukan semua titik ekstrim percobaan. Nah, namun perlu dicatat bahwa BBD ini
memiliki batasan karena tidak mengevaluasi setiap kombinasi titik sudut, sehingga area optimasinya relatif lebih sempit dibandingkan dengan Central Composite Design atau CCD. Next. Kemudian di sini ada struktur desain eksperimen. Nah, di sini struktur desain eksperimen yang dipakai itu ada BBD, Box Baking Design, di mana dia itu menggunakan 3 faktor. Itu ada levelnya itu ada level rendah, tengah, dan tinggi, di mana sudah dijelaskan oleh Dezoli, keunggulan BBD itu dia lebih efisien karena percobaannya itu lebih sedikit dibanding percobaan yang sebelumnya. Kemudian di sini BBD itu tidak hanya mengetahui suhu, tekanan, atau kecepatan berpengaruh, tetapi juga mengetahui kombinasi terbaik dari ketiganya untuk menghasilkan komposit yang lebih kuat. Selanjutnya di sini ada struktur desain eksperimen di mana ditunjukkan pada tabel yang pertama itu ada faktor dan level untuk komposit GF PPS. Di sini ada level -1 ya, sebagai level yang terendah dan level 0 itu sebagai level yang di tengah dan level 1 itu sebagai level yang tinggi. Di mana di sini tuh tiap level itu suhu dan tekanannya itu berbeda. Selanjutnya ada faktor dan level untuk komposit GF atau PPE. Di sini ada juga level -1, 0, dan 1 itu kayak yang tadi sudah disebutkan dengan suhu, tekanan bar, dan kecepatan itunya berbeda. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada pemodelan dan analisis statistika. Nah, di sini itu ada pada penelitian ini, pemodelan dilakukan dengan menggunakan response surface methodology, di mana digunakan desain box bank. Sebelum data dianalisis, seluruh variabel itu perlu diubah terlebih dahulu untuk menjadi kode variabel dengan level -1, 0, dan +1. Di mana nilai tadi yang sudah dijelaskan juga, nilai -1 itu menunjukkan level yang paling rendah, nilai 0 itu menunjukkan level yang tengah, dan nilai +1 itu menunjukkan level paling tinggi. Proses coding ini dilakukan untuk menyamakan skala variabel yang memiliki satuan yang berbeda seperti temperatur, tekanan, dan kecepatan, sehingga analisis statistika menjadi lebih mudah dan akurat. Di sini ada faktor penelitiannya itu seperti temperatur heater yang ditunjukkan pada simbol A, terus ada tekanan roller dengan simbol B, dan winding speed itu sebagai yang C. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada persamaan coding variabel. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi kode variabel sama dengan nilai aktual dikurang center point dibagi interval perubahan. Berdasarkan persamaan tersebut, nilai kode variabel ini diperoleh dengan cara mengurangi nilai aktual dengan nilai tengah. Kemudian hasilnya dibagi dengan interval perubahan. Jika nilai aktual berada pada level rendah, hasil coding akan menjadi -1. Kemudian, jika nilai aktual berada pada titik tengah, hasil coding akan menjadi 0. Dan jika nilai aktualnya berada pada level tinggi, hasil codingnya akan menjadi +1. Next. Selanjutnya di sini ada aktual variabel. Terdapat 2 jenis komposit yang dianalisis, yaitu GF per PPS dan juga GF per PP. Kedua material ini memiliki rentang temperatur dan kecepatan yang berbeda, karena sifat materialnya juga berbeda. PPS itu membutuhkan temperatur proses yang lebih tinggi dibandingkan PP, sehingga level temperatur GF per PPS lebih tinggi daripada GF per PP. Untuk tabel variabel aktualnya GF per PPS itu, yang pertama itu kan faktor A menunjukkan temperatur. Nah, dia memiliki low -1 yaitu sebesar 550 dan center sebesar 575 dan height atau +1 itu sebesar 600.
Begitupun dengan yang faktor B, yaitu tekanan roller atau bar, memiliki low minus satunya itu 4, sementara nilai tengahnya atau center point-nya itu 5, dan juga high-nya itu sebesar 6. Dan yang terakhir itu faktor C dengan variabel winding speed, memiliki low-nya itu nilainya sebesar 800, nilai tengahnya itu sebesar 1200, dan juga nilai tertingginya atau high-nya itu 1600. Kemudian di sini ada aktual variabel untuk komposit GFPP, di mana di sini itu nilai variabelnya itu aktual yang telah diperoleh di jurnal, di mana untuk temperatur heater itu terendah di sekitar 250 derajat Celcius pada titik pusat tengah dia berada di 275 derajat Celcius, dan level atasnya itu dia di 300 derajat Celcius. Kemudian di tekanan roll juga level terendah itu ada 4, center itu ada 5, dan tertinggi itu dia ada 6. Sedangkan di winding speed itu dia terendahnya ada 400, di tengahnya dia ada 800, dan tertingginya ada di 1200. Di mana nanti itu nilai-nilainya ini diubah menjadi kode yang sudah tertera, di mana kode itu si seluruh variabel ini diganti menjadi kode agar mempermudahkan penelitian. Kemudian di sini ada coded variable. Yang coded variable ini adalah bentuk terkode dari aktual variabel dalam desain box backend. Nah, setiap faktor dikodekan menjadi 3 level, yaitu -1, 0, dan +1. Nah, pada penelitian ini, temperatur, tekanan, dan kecepatan tidak langsung dianalisis dalam bentuk nilai aslinya. Nah, nilai tersebut terlebih dahulu diubah menjadi kode agar lebih mudah dibaca dalam model RSM. Misalnya pada GF per PP itu temperatur 250 derajat dikodekan menjadi -1, temperatur 275 derajat dikodekan menjadi 0, dan temperatur 300 derajat dikodekan menjadi +1. Ini kodenya ini di bawah tersebut untuk kodenya -1, 0, dan 1. Nah, keterangannya ini -1 ini level rendah, untuk 0 ini level tengah atau center point-nya, dan yang 1 ini levelnya tinggi. Oke, next. Selanjutnya di sini ada center point. Jadi center point itu adalah titik tengah dari rentang setiap variabel. Dalam proses coding, center point ini diberi kode 0. Titik ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu nilai aktual termasuk level rendah, level tengah, atau level tinggi. Center point untuk komposit GFPPS ini dijabarkan pada tabel di bawah ini sebagai berikut. Untuk variabel yang pertama, temperatur heater, center point-nya itu 575 derajat Celcius, kemudian tekanan roller, center point-nya 5 bar, kemudian untuk winding speed, center point-nya itu 1200 mm per menit. Next. Selanjutnya di sini ada center point untuk komposit GF per PP sebagai berikut. Untuk variabelnya, variabel temperatur heater itu ada di 275 derajat Celcius, tekanan rollnya ada di 5 bar, dan winding speednya ada di 800 mm per menit. Jadi ini merupakan titik patokan di mana ketika ada sebuah variabel yang berubah, itu nanti akan dibandingkan dengan titik aman ini untuk melihat apakah hasilnya akan menjadi lebih baik ataupun justru lebih buruk. Selanjutnya di sini ada model regresi RSM. Jadi memiliki fungsi yang pertama menghubungkan faktor proses dengan respon, yang kedua itu memprediksi compressive load, dan yang terakhir itu menentukan kondisi
optimum. Komponen modelnya itu terdapat tiga. Yang pertama itu ada linear term, interaction term, dan juga quadrat, quadratic term. Kemudian di sini ada persamaan regresi. Nah, pada slide ini persamaan ini digunakan untuk memprediksi nilai compressive load berdasarkan temperatur heater, tekanan roller, winding speed, dan compressor load. Nah, di sini ada rumusnya untuk RGF-PPS. Untuk A ini artinya ini temperatur heater cenderung menurunkan composite load. Dan untuk yang B ini tekanan roller menurunkan compressor load. Nah, untuk yang ada tulisan AB ini, interaksi temperatur dan tekanan roller bersifat negatif. Untuk yang ada AC ini, interaksi temperatur dan winding speed menurunkan compressive load. Dan terus yang ada B2-nya ini, pengaruh tekanan roller sangat signifikan dan reguler. Nah, pada temperatur heater ini memberikan pengaruh positif terbesar dengan koefisien 144, sedangkan tekanan roller memberikan pengaruh negatif sebesar 8,317. Nah, selain itu terdapat interaksi antar variabel serta pengaruh kuadratik yang menunjukkan adanya kondisi proses optimum. Nah, secara keseluruhan, kedua model regresi ini digunakan untuk menentukan kombinasi parameter yang menghasilkan compressive load maksimum pada masing-masing material. Next. Selanjutnya di sini ada linear term, di mana linear term itu menunjukkan bagaimana satu faktor itu mempengaruhi beban tekan ketika faktor lain itu dianggap tetap. Di mana linear term itu dipastikan ada tiga. Jika koefisiennya itu positif, dia meningkatkan compressive load. Jika koefisiennya negatif, dia menurunkan compressive load. Dan semakin besar nilai koefisien, semakin besar juga pengaruh tersebut ke faktor yang diteliti. Di sini merupakan hasil kode dari MATLAB, di mana diperoleh nilai A itu sekitar 143,99, di mana ini merupakan hasil GF PPS yang bisa disimpulkan bahwa A itu menunjukkan temperatur bernilai positif 144. Berarti menandakan dia meningkatkan compressive load. Sedangkan untuk B itu dia hasilnya itu minus 83,174, di mana dia itu menandakan beda tekanan yang dimana dia nilainya itu minus 83,77. Jadi menandakan bahwa tekanan itu menurunkan compressive load. Kemudian di sini juga ada hasil C, AB, AC, BC, A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat itu juga mempengaruhi faktor lainnya, di mana setiap variabel yang sudah diperoleh nilainya itu bisa diartikan dengan tadi penyelesaian. Jika koefisien positif dia meningkatkan, koefisien negatif dia menurunkan, dan jika semakin besar nilai koefisien dia semakin besar berpengaruh faktornya. Di sini ada linear trim, ini menunjukkan pengaruh langsung masing-masing faktor proses terhadap respon compressive load tanpa mempertimbangkan interaksi dengan faktor lain. Nah, koefisien positif atau plus ini meningkatkan compressive load. Untuk koefisien negatif ini menurunkan compressive load. Nah, di sini semakin besar nilai koefisien, semakin besar pengaruh faktor tersebut. Nah, sedangkan pada temperatur A menunjukkan nilai minus 60,81 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan level ini temperatur cenderung menurunkan nilai compressive load sebesar 60,81. Nah, sedangkan pada nilai B tekanan ini menunjukkan bahwa
Peningkatan tekanan roller memberikan penurunan compressive load yang lebih besar dibandingkan temperatur. Next. Selanjutnya di sini ada interaction term. Interaction term menunjukkan pengaruh gabungan dua faktor terhadap respon. Pengaruh satu faktor dapat berubah ketika faktor lain berubah. Nah, jadi di sini ada tabel hasil GFPPS pada interaksi AB, koefisiennya itu positif 107,81. Interaksi AC positif 38,61 dan interaksi BC minus 36,97. Kemudian di sebelahnya ada tabel hasil dari GFPP. Untuk interaksi AB koefisiennya minus 36,21, interaksi AC positif 67,41 dan untuk interaksi BC-nya minus 140,25. Next. Selanjutnya di sini ada quadratic term di mana dia itu menunjukkan hubungan nonlinear antara faktor dan respon. Fungsinya itu untuk menunjukkan adanya kurva atau kelengkungan respon, menunjukkan adanya titik optimum, dan menjelaskan bahwa respon tidak selalu naik atau turun secara linear. Nah, di sini ada faktor hasil GF per PPS, di mana faktor A kuadrat itu menghasilkan koefisien negatif 149,52, faktor B kuadrat itu menghasilkan positif 44,64, dan faktor C kuadrat itu menghasilkan koefisien positif 130,68. Dan ada pula hasil dari GF per PP, di mana faktor A kuadrat itu menghasilkan koefisien 62,7, faktor B kuadrat itu menghasilkan positif 140,52, dan faktor C kuadrat itu menghasilkan positif 41,66. Selanjutnya di sini ada ANOVA. ANOVA itu berfungsi sebagai alat uji statistik untuk memvalidasi model prediksi yang dibuat oleh sistem. Di sini ada parameter evaluasinya, yaitu ada akurasi model R kuadrat dengan hasil model GF per PPS itu sangat andal di sekitar 99,29%, dan model GF per PP itu dia unggul dan presisi dinilai sebesar 99,8, atau dia tuh lebih presisi. Selanjutnya ada uji lack of fit, di mana dia itu ada nilai 0,069. Di sini tuh nilainya itu menunjukkan angka aman, dan 0,437 pada GF per PP itu, jadi dia menunjukkan si kesalahannya itu lebih kecil. Terus ada signifikasi model, di mana di model GF per PPS itu sangat kuat dengan P lebih kecil dari 0,05, dan model GF per PP itu kuat juga dengan nilai P itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya jadi kedua model itu secara statik dan terbebas dari kesalahan pola. Model GF per PP itu memiliki performa yang sedikit lebih unggul, namun keduanya itu sangat terpercaya untuk memprediksi kekuatan material komposit. Di sini itu ada gambar hasil pemodelan MATLAB GF per PP dan hasil gambar pemodelan MATLAB GF per PPS. Selanjutnya, Selanjutnya di slide ini menampilkan visualisasi data dalam bentuk counterplot untuk komposisi GF per PPS dan juga GF per PP. Counterplot itu digunakan untuk melihat hubungan antara dua faktor proses terhadap nilai compressive load atau beban tekan. Pada grafik ini, perubahan warna dan garis kontur menunjukkan perubahan nilai kekuatan tekan komposit. Untuk komposit GF per PPS, pola kontur terlihat diagonal. Jadi maksudnya suhu dan tekanan sama-sama mempengaruhi nilai compressive load. Berdasarkan grafik, kekuatan tekanan cenderung meningkat ketika suhu dinaikkan, terutama mendekati suhu tinggi.
Namun, tekanan yang terlalu tinggi tidak selalu menghasilkan kekuatan terbaik. Oleh karena itu, kondisi terbaik GF per PPS cenderung berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Sedangkan pada komposit GF per PP, pola kontur terlihat melengkung seperti cincin. Eh, Pola itu menunjukkan bahwa hubungan antara faktor proses dan compressive load tidak sepenuhnya linear, tetapi ada pengaruh kuadratik. Pada GF per PP, kekuatan tekan cenderung menurun jika suhu dan tekanan terlalu tinggi. Hal ini karena PP lebih sensitif terhadap panas dibandingkan PPS, sehingga kondisi terbaiknya berada pada suhu rendah hingga sedang, dan tekanannya itu pada tekanan rendah. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada surface plot. Ini kegunaannya sama seperti contour plot. Jadi pada komposit GF per PPS ini permukaan grafik seperti membentuk pola landasan miring yang konsisten. Pada saat suhu dinaikkan mendekati 600 derajat Celcius, itu kekuatan tekannya akan meningkat. Namun suhu tinggi dapat membantu PPS ini meleleh sempurna dan mengikat serat lebih kuat. Tekanan yang terlalu tinggi itu dapat menurunkan kekuatan. Kondisi terbaik itu dicapai pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Sedangkan pada komposit GF per PP, di sini permukaan grafik membentuk pola yang cekung seperti mangkuk. Kekuatan tekanan itu menurun jika suhunya terlalu tinggi, karena PP rentan mengalami degradasi akibat panas yang berlebih. Kekuatan yang paling stabil itu diperoleh pada suhu rendah hingga sedang. Kondisi terbaik dicapai pada suhu rendah menuju sedang dan tekanan yang rendah. Selanjutnya di sini ada model terbaik dalam jurnal penelitian ini. Jadi kedua model GF per PPS dan GF per PP ini dinyatakan sangat signifikan secara statistik. Bisa dilihat dari p-value-nya, GF per PPS ini mendapatkan angka sebesar 77,91, sedangkan GF per PP mendapatkan angka sebesar 267,68. Nah, di sini semakin besar angkanya, maka semakin kuat pemodelannya. Di sini GF per PP itu dapat nilai yang jauh lebih tinggi. Artinya, model Giver PP ini sangat kuat prediksinya. Kemudian ada p-value di mana keduanya itu mendapatkan nilai kurang dari 0,0001 yang artinya dia signifikan pada tingkat 99,99%. Artinya dia sudah hampir pasti benar. Kemudian R square-nya di mana GF per PPS ini adalah 99,29% dan GF per PP ini 99,7% yang artinya model yang digunakan ini sudah hampir sempurna. Kemudian ada adjusted R square, di mana adjusted R square ini masih sangat tinggi, yang artinya jika walaupun banyak variabel yang ditambahkan, akurasinya itu akan tetap tinggi. Kemudian ada predicted R square, di mana dia kemampuan memprediksi untuk GF per PPS itu di 89% dan GF per PP ini di 79%. Artinya model ini tuh dapat memprediksi data baru dengan sangat baik. Kemudian ada lack of fit, di mana ini merupakan uji kecocokan. Lack of fit pada GF per PPS ini sebesar 0,0691, sedangkan pada GF per PP itu ada di 0,4371, di mana keduanya ini mempunyai angka di atas 0,05, yang artinya model ini sangat cocok dengan data atau model yang digunakan ini tidak mengalami kecacatan. Selanjutnya ada variabel yang paling berpengaruh pada komposit GF per PPS ini. Yang paling berpengaruh adalah temperatur heater. Jadi temperatur ini akan meningkatkan kekuatan tekan secara signifikan. Sedangkan pada komposit GF per PP itu yang paling berpengaruh adalah interaksi tekanan roller dan juga kecepatan gulungan. Jadi kedua variabel ini secara bersamaan dapat menurunkan kekuatan tekannya. Selanjutnya di sini ada optimasi. Jadi berdasarkan pemodelan F-min con dan F-min search. Yang pertama kondisi optimum pada GF atau GF PPS dengan temperatur 575 derajat Celcius, tekanan 4 bar dan kecepatan 1600 mm per menit. Kemudian untuk kondisi optimum GF PP dengan temperatur 250 derajat Celcius, tekanan 4 bar dan kecepatan 400 mm per menit. Selanjutnya untuk nilai respon optimumnya atau compressive load pada GFPPS itu sebesar 3.356,99 N dan untuk GFPP 3.100,75 N. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya, jadi
GFPPS ini memerlukan suhu tinggi agar matriks PPS meleleh sempurna dan membasahi serat. Kemudian GFPP memerlukan suhu rendah untuk mencegah degradasi termal pada polimer PP. Dan yang terakhir, tekanan rendah sebesar 4 bar pada kedua material diperlukan untuk mencegah kerusakan orientasi serat kaca atau resin bleed out. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada validasi model, di mana yang pertama itu kita perlu menganalisis error atau tingkat kesalahan prediksi, di mana sangat presisi atau RMS-nya rendah itu pada GF per PPS itu dengan tingkat kesalahan hanya 25,2 N, dan pada GF per PP itu tingkat kesalahannya itu hanya di 10,7 N, di mana selisih antara hitungan model matematika dengan hasil uji lab itu sangat tipis yang dapat membuktikan modelnya itu sangat akurat. Selanjutnya itu ada uji kecocokan model atau statistik dan lack of fit, di mana model itu bebas dari kesalahan pola dengan akurasi R-nya itu R pangkat 2-nya itu 99%, dengan yang artinya itu model mampu menjelaskan hampir seluruh variasi data percobaan. Yang kedua itu ada lack of fit dengan P-nya itu lebih besar dari 0,05, pada GF per PPS itu sebesar 0,069, dan pada GF per PP itu 0,437. Di mana di sini artinya itu tidak ada pola data yang terlewat atau cacat, dengan model orde 2 yang dipilih sudah sangat pas dan mewakili kondisi nyata. Selanjutnya, Selanjutnya yang ketiga yaitu perbandingan prediksi versus data aktual. Jadi model ini mampu menemukan kondisi yang lebih baik pada prediksi MATLAB secara optimum, yaitu sebesar 3100,75 N pada kecepatan 400 mm per menit. Kemudian data aktual jurnal atau run 1 yaitu sebesar 2853,96 N pada kecepatan 800 mm per menit. Nah, maknanya jadi di sini prediksinya itu lebih tinggi karena algoritma berhasil menemukan kombinasi kecepatan yang lebih lambat, sekitar 400 mm per menit, yang memberikan waktu leleh lebih sempurna dan membuktikan bahwa model ini valid untuk optimasi. Kemudian yang keempat, eksperimen verifikasi atau confirmation run. Untuk catatan kritisnya, belum ada verifikasi secara fisik akhir. Jadi jurnal hanya mengandalkan validasi statistik dari 15 run Box-Benken. Untuk kekurangannya, di sini tidak ada laporan penambahan 1-3 run eksperimen khusus di laboratorium pada titik optimum mutlak untuk yaitu next. Jadi di sini kesimpulannya adalah yang pertama, RSM merupakan mode statistika yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara faktor proses dan juga respon, serta mencari kondisi optimum. Yang kedua, pada jurnal Orman et al. Pada tahun 2024, penggunaan Box-Beacon Design dengan 3 faktor, 3 level, dan 15 percobaan untuk material GF per PPS dan GF per PP. Kemudian, model regresi order 2 digunakan karena mampu membaca pengaruh linear, interaksi, dan kuadratik terhadap compressive load. Dan yang terakhir, hasil ANOVA menunjukkan model GF per PPS dan GF per PP itu signifikan dengan nilai R square tinggi dan lack of fit tidak signifikan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau penyampaian yang masih kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah kan?